Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana cara menulis surat lamaran yang baik dan benar. Di sini saya sudah membuatnya dan saya akan membahasnya bersama kalian. Untuk surat yang pertama, di sini saya akan nanti menyajikan 2 surat buat kalian semua. Di sini yang pertama adalah surat lamaran dalam bentuk biasa. Biasa untuk yang pertama di atasnya adalah Banjar, 19 Januari 2023. Banjarnya B di sini adalah huruf besar dan ada koma, kemudian Januari J-nya besar. Kemudian ada hal lampiran. Hal lamaran pekerjaan, L-nya besar, kemudian P-nya kecil di sini. Kemudian lampiran, L-nya besar ya. Kemudian satu berkas, S-nya besar, B-nya kecil. Kemudian yang terhormat, titik, pimpinan Bakso Sudirman, Jalan Raya Cikokol, seberang Telkom Banjar 45. Nah, di sini setiap kata depannya harus besar. Yang menjadi perhatian, jalan itu jangan disingkat, jadi tulis jalan dengan lengkap. Kemudian jika ada nomor, alamatnya ada nomor, boleh ditulis nomor, NOMOR, nomor. Atau kalau tidak langsung aja kayak seperti punya saya 45. Kabupaten Ciamis, K-nya besar, C-nya besar. Dengan hormat, koma, yang bertanda tangan di bawah ini. Bertanda tangan itu dipisah. Di bawah ini, koma, di bawah karena menunjukkan tempat juga dipisah. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan pendidikan itu kecil semuanya. N-nya kecil, T-nya kecil, J-nya kecil, A-nya kecil, P-nya juga kecil. Untuk nama Rahmat Widodo, R-nya besar, berarti W-nya juga harus besar. Jadi nama itu setiap nama depannya harus besar. Misalnya namanya Anggoro Triwaluyo, berarti A-nya besar, T-nya besar, W-nya juga besar. Tempat tanggal lahir Ciamis misalnya, C-nya besar, 07 Maret, M-nya besar, 1999. Jenis kelamin laki-laki, L-nya besar. Alamat ditulis Desa Batu Lawang, RT-nya 04 RW 06 Kecamatan Maneja Kabupaten Bogor misalnya. Pendidikan S1, kemudian dikasih dalam kurungnya pendidikan ekonomi, yaitu jurusannya S1 pendidikan ekonomi. Kalau tidak SMK, jurusan kalian otomatisasi dan tata kelola perkantoran misalnya. Kemudian dengan ini mengajukan, di sini tidak pakai alinea ya, karena ini masih satu kesatuan. Dengan ini mengajukan lamaran sebagai manajer keuangan di perusahaan yang saudara pimpin. Saudara, S-nya besar. Oke. Ganti baris, di enter alinea sebagai bahan pertimbangan, koma, saya lampirkan, S-nya kecil. Titik 2, 1 kurikulum vitae atau CV. Kemudian yang kedua adalah fotokopi jasa. Ini untuk pertimbangan ini tergantung permintaannya ketika melihat lowongan. Biasanya sih seputar dengan ini. Kurikulum vitae, fotokopi jasa. Kalau nulis fotokopi biasa nulisnya fotokopi. Kalau menurut EYD yang disempurnakan, fotokopi tulisannya gini, fotokopi. Kemudian ijazah, I-nya besar, SMK. Fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi, F-nya kecil. Fotokopi kartu keluarga, surat izin, pas foto. Nah ini pas foto tulisannya pas foto, kecil semua. Pas foto 3. Kemudian salam penutupnya, demikian surat lamaran ini saya buat, titik, atas perhatian saudara, S-nya besar. Karena menunjukkan orang, saya ucapkan terima kasih. Pelamar, kemudian tanda tangan, nama kalian. Itu untuk surat yang pertama. Surat yang simple biasanya banyak digunakan surat yang seperti ini untuk kalian yang umumnya adalah fresh graduate atau yang mencari pekerjaan atau lulusan yang terbaru. Di sini saya akan menuju ke surat yang kedua, adalah surat dalam bentuk deskriptif. Biasanya surat ini lebih menarik daripada surat yang ini,
yang tadi yang awal. Saya berikan contoh. Di sini seperti ini. Sama, atasnya Banjar, B-nya besar, 19 Januari kepada yang terhormat HRD PT Dunia Usaha. Jika tidak tahu tempatnya ditulis di tempat. Kemudian dengan hormat, jadi tadi langsung ya, tidak ada hal dan kalau tadi di sana di atas ada hal dan lampiran, kalau di sini langsung dengan hormat, Nah, di sini karena deskriptif berarti penulisannya deskriptif. Kalau tadi kan nama, tempat tanggal lahir ke bawah titik 2 gitu ya. Di sini langsung. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widodo, lulusan dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya melihat iklan lowongan pekerjaan untuk posisi manajer keuangan dari Jobstreet di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, di sini yang di pertama, kalian memperkenalkan diri kalian dan dari mana kalian lulus serta jurusannya. Kemudian di kalimat kedua yang ini, kalian mendapatkan lowongan ini dari mana? Kalau saya di sini dari Jobstreet ya, dari online. Kemudian untuk posisinya apa? Di sini posisinya ada saya manajer keuangan. Kemudian untuk paragraf ketiga dan untuk kalimat ketiga dan keempat, di sini di sini saya bacakan, saya memiliki minat yang besar untuk bekerja di bidang manajer keuangan. Kenapa? Karena selama saya kuliah atau sekolah, saya mempelajari dengan baik bagaimana untuk bekerja di posisi tersebut, yaitu salah satunya membutuhkan leadership yang bagus dan kejujuran yang tinggi. Nah, di sini kalian menjelaskan bahwa kalian itu sudah mempelajari di sekolah atau di kuliah terkait dengan posisi. Kalau di sini manajer keuangan, posisi manajer keuangan itu skillnya apa saja sih yang penting. Misalnya di sini tadi saya menyebutkan leadership dan kejujuran yang tinggi, kepemimpinan dan kejujuran yang tinggi itu penting. Nah, di di kalimat terakhir, saya memiliki skill itu semua dan saya yakin bahwa dengan pengalaman dan kompetensi yang saya miliki, saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, di sini kita meyakinkan bahwa kita sudah mempunyai skill tadi, leadership dan kejujuran tinggi karena kuliah tadi dan sekolah tadi. Maka kita meyakinkan bahwa dengan skill yang kita miliki, kita dapat berkontribusi bagi perusahaan yang akan kita lamar. Kemudian yang selanjutnya, jika Bapak Ibu segera ingin mendapatkan karyawan untuk posisi tersebut, jika Bapak Ibu segera ingin mendapatkan karyawan untuk posisi tersebut, saya sangat bersedia dan menunggu panggilan dari Bapak Ibu untuk interview kapanpun. Nah, di sini kalian harus menjelaskan bahwa kalian siap untuk diinterview untuk ke proses tahap selanjutnya setelah lamaran ini dibaca. Dan ingat, kapanpun. Jadi kalian memberikan kebebasan waktu kepada mereka atau kepada perusahaan untuk melakukan interview kapanpun. Kemudian setelah itu di kalimat berikutnya adalah berikut kontak yang bisa saya hubungi, nomor HP atau nomor WA, dan terlampir berkas saya seperti kurikulum vitae, ijazah, dan berkas pendukung lainnya. Jadi di sini si HRD nanti atau si pimpinan nanti bisa menghubungi kalian untuk melakukan tahap interview atau wawancara atau yang lainnya. Kemudian kalian juga lampirkan berkas pendukung yang sesuai dengan info lowongan yang sudah kalian dapatkan. Kalau tadi saya di Jobstreet, maka di Jobstreet, CV, ijazah, dan berkas pendukung lainnya. Kemudian penutupnya, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Kemudian pelamar, tanda tangan, dan kalian. Itulah perbedaannya ya. Perbedaan dari surat
lamaran ada 2 versi. Biasanya yang banyak dipakai adalah versi yang ke-1 ini, yang nama tempat tanggal lahirnya dikebawah-kebawahkan. Untuk versi yang kedua ini memang agak jarang digunakan, tetapi ini sangat bagus sekali. Jadi saya harapkan kalian menggunakan versi yang kedua tadi. Berarti kalian harus mengetahui keunggulan atau skill yang harus dimiliki di lowongan tersebut, dan kalian menguatkan bahwa kalian sudah memilikinya gitu. Jadi dibuat deskripsi seperti ini. Itu mungkin yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau yang masih belum paham, boleh ya nanti di kolom komentar kalian tanyakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.